Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofia Umaroh. Di video sebelumnya kita sudah mengenal teori proyek dan manajemen proyek di berbagai aspek secara umum. Beberapa orang mengatakan teori manajemen proyek tidak sulit untuk dipahami. Yang sulit adalah bagaimana menerapkannya di proyek yang memiliki lingkungan yang berbeda. Seorang manajer proyek harus mempertimbangkan lingkungan proyek di mana proyek akan dilaksanakan. Mengapa demikian? Masih ingat kan karakteristik proyek? Bahwa proyek itu unik dan begitu juga dengan lingkungan proyek. Lingkungan proyek dapat mempengaruhi bagaimana proyek dikelola. Lingkungan proyek ini meliputi jenis organisasi, kondisi organisasi dan budayanya, kemudian juga kebutuhan stakeholder di dalam organisasi terhadap proyek, dan juga bagaimana pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya Jody, dia adalah seorang manajer proyek untuk sistem informasi kepegawaian. Dia dan timnya memulai proyek dengan melakukan investigasi sistem informasi serupa yang juga diterapkan di organisasi lain. Fitur yang lengkap dan teknologi yang canggih dari sistem yang mereka temukan menginspirasi Jody dan timnya untuk juga menerapkan di dalam proyeknya. Dan tanpa melibatkan stakeholder, Jody dan timnya mulai merencanakan proyek mereka. Kemudian, ketika mereka mengusulkan rencana tersebut kepada stakeholder, sayang sekali stakeholder menolak. Mereka tidak bersedia, mereka tidak setuju dengan ide yang diusulkan oleh Jody. Hal ini karena ternyata fitur yang diusulkan oleh Jody dan timnya itu terlalu banyak, tidak memenuhi kebutuhan mereka. Banyak fitur yang diusulkan dan tidak dibutuhkan oleh organisasi, dan teknologi yang digunakan itu cenderung mahal. Mendengar ini tentu Jody dan timnya merasa kecewa. Kenapa? Karena usaha yang sudah mereka lakukan menjadi sia-sia. Lalu mengapa bisa demikian? Pertama, dalam menjalankan proyeknya, Jody tidak mempertimbangkan lingkungan proyek, yaitu kondisi organisasinya, kemudian kebutuhan stakeholder yang sesungguhnya, dan apa sih masalah yang sesungguhnya terjadi yang ingin diselesaikan oleh organisasi. Kedua, Jody tidak benar-benar memahami masalah yang terjadi. Dia melihat dari sudut pandangnya saja dan timnya dalam menyelesaikan masalah di proyeknya. Dan yang ketiga, Jody mengabaikan kebutuhan stakeholder. Jody menganggap suatu proyek yang berhasil diterapkan pada organisasi lain juga bisa diterapkan pada organisasi yang berbeda. Ini tentunya tidak sesuai dengan konsep bahwa proyek adalah bersifat unik. Begitu juga dengan lingkungan di mana proyek dilakukan. Lalu pengetahuan apa sih yang harus dimiliki seorang manajer proyek agar masalah seperti ini bisa diatasi? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, manajer proyek harus mampu melihat proyek secara holistik. Holistik itu apa ya? Holistik itu adalah melihat gambaran besarnya. Istilah ini biasa disebut dengan pendekatan sistem atau system approach, di mana manajer proyek melihat proyek sebagai suatu sistem. Meskipun proyek sifatnya sederhana, tapi dalam menjalankan proyek, kita tidak bisa menjalankannya secara terpisah dari elemen-elemen atau dari lingkungan proyek itu sendiri. Artinya, manajer proyek harus mempertimbangkan konteks organisasi seperti kondisi organisasinya, struktur organisasinya, kemudian juga budaya di organisasi, dan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya yang akhirnya membutuhkan proyek tersebut, dan teknologi yang tepat yang sesuai dengan kemampuan finansial organisasi. Yang kedua, dalam menjalankan suatu proyek, manajer proyek harus mempertimbangkan 3 hal penting, yaitu adalah bisnis, organisasi, dan teknologi. Ini dikenal dengan 3-sphere model. Apa sih 3-sphere model ini? Kita bisa memahaminya seperti ini. Banyak proyek yang mengutamakan teknologi yang canggih. Mereka terpaku pada bagaimana menerapkan suatu proyek dengan solusi teknologi terbaik yang juga diterapkan oleh organisasi lain. Namun mereka tidak mempertimbangkan aspek bisnisnya. Misalnya, apakah proyek ini masuk akal untuk finansial organisasi? Artinya apakah organisasi memiliki kemampuan finansial untuk teknologi canggih tersebut? Kemudian aspek organisasinya,
bagaimana proyek bisa benar-benar meningkatkan kinerja organisasi dan sejauh mana pengguna sistem nantinya bisa menggunakan sistem hasil dari proyek tersebut. Pendekatan ini dapat membantu project manager untuk mengintegrasikan masalah bisnis dan organisasi dalam perencanaan proyek mereka. Dan yang ketiga, project manager harus memahami organisasi di mana proyek dilaksanakan. Organisasi bisa macam-macam ketika project manager menjalankan proyek. Bisa di sebuah perusahaan, institusi pendidikan, tergantung macamnya. Pahami struktur organisasinya. Apakah fungsional, artinya di dalam organisasi terdapat hierarki, atau apakah organisasi berbasis proyek, artinya organisasi mendapatkan keuntungan berdasarkan sebanyak apa proyek yang mereka jalankan, atau mungkin berupa matriks, di mana organisasi menerapkan keduanya, yaitu fungsional dan berbasis proyek. Kemudian juga manajer proyek harus memahami budaya organisasinya juga, seperti kriteria penghargaan kepada pegawai, kemudian keterbukaan terhadap perubahan, dan aspek lainnya. Dan yang terakhir, project manager harus berfokus pada kebutuhan stakeholder. Ingat, stakeholder adalah orang yang terlibat dan merasakan langsung manfaat dari proyek. Karakteristik proyek adalah selain dia unik, proyek harus menghasilkan manfaat dan value bagi penerimanya. Proyek manager harus meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola hubungan yang baik dengan para stakeholdernya. Manajer proyek juga harus menyadari bahwa orang-orang di posisi manajemen puncak itu sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Di samping itu, pertimbangkan juga teknologi yang akan digunakan. Komitmen terhadap teknologi itu sangat berpengaruh pada proyek. Mengapa? Karena ketika suatu organisasi memiliki sikap negatif terhadap teknologi, maka akan sulit bagi proyek IT untuk bisa berhasil. Pengetahuan ini akan sangat membantu manajer proyek dalam mengelola proyek mereka di lingkup suatu organisasi. Bisa saja suatu proyek dilakukan untuk personal, untuk perseorangan, namun dalam hal ini konteks proyek yang dimaksud adalah proyek yang dilaksanakan di suatu organisasi. Saya ingatkan lagi, proyek memiliki karakteristik memberikan manfaat dan nilai bagi penerimanya. Maka dari itu, saat menjalankan proyek, kita harus selalu mempertimbangkan lingkungan proyek itu sendiri, seperti kondisi organisasi, kebutuhan stakeholder, dan isu-isu yang memang terjadi dan masalah yang benar-benar ingin diatasi oleh organisasi. Lalu bagaimana pengetahuan ini diterapkan dalam siklus hidup proyek? Kemudian apa saja sih tren saat ini yang mempengaruhi perkembangan manajemen proyek? Di video berikutnya, kita akan membahas siklus hidup proyek dan konteks proyek IT, dan kita juga akan mengenal tren apa saja yang mempengaruhi perkembangan manajemen proyek saat ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.